Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan khotbah untuk kita pada Minggu Advent ketiga hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24. Kami bacakan untuk kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Bapak dan ibu-ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kota Tesalonika adalah suatu kota terbesar kedua setelah Athena di Makedonia. Di kota besar dan ramai tersebut berdiri gereja yang percaya kepada Yesus Kristus. Di kota Tesalonika mengalami pergumulan, khususnya adanya tantangan yang dialami oleh gereja pada waktu itu. Adanya tantangan yang dihadapi oleh gereja dari orang Yahudi dan juga dari lingkungan yang ada di sekitar Tesalonika yang membuat tantangan dan penolakan kepada keberadaan gereja dan juga menolak adanya penginjilan di kota itu. Keberadaan itu, tantangan itu, atau penolakan itu membuat terjadinya ketidakharmonisan ataupun kekecewaan, bahkan penderitaan, tindasan yang dialami oleh orang Kristen yang berada di kota Tesalonika. Jemaat yang ada di kota tersebut bergumul dengan tindasan-tindasan, tekanan-tekanan yang dialami dari tantangan oleh orang-orang Yahudi dan juga masyarakat yang ada di kota itu yang tidak menginginkan keberadaan berdirinya gereja di kota itu. Tantangan-tantangan tersebut bisa membuat orang Kristen merasa tertekan, bisa membuat orang Kristen tertindas. Tetapi Paulus mengingatkan mereka, mendorong mereka supaya mereka tetap bersukacita, supaya mereka bersukacita walaupun orang Kristen yang ada di Tesalonika tertantang dan mengalami penderitaan, tetapi Paulus mengingatkan jemaat itu supaya senantiasa bersukacita karena mereka telah mengenal, karena mereka telah mempercayai Yesus Kristus yang Maha Kuasa, Juru Selamat manusia yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, untuk menguatkan, untuk mendorong, dan untuk menolong semua orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus lebih besar daripada tantangan yang mereka hadapi. Kalau mereka tetap bersukacita
Di dalam menghadapi tantangan itu, maka mereka akan dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi segala yang mereka hadapi. Jadi kalaupun jemaat yang ada di Tesalonika itu mengalami tantangan, pergumulan dan penderitaan karena penolakan yang mereka adakan untuk orang Kristen di Tesalonika, namun Paulus selalu menekankan supaya mereka hidup bersukacita. Karena sukacita yang paling besar ialah menerima kasih Kristus, menerima karunia Kristus. Itulah sukacita yang paling besar. Sukacita yang paling besar yaitu menerima kasih Kristus jauh lebih kuat, lebih mampu untuk mengalahkan segala penderitaan yang mungkin dan mereka alami di tempat itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sesuai kekasih, di samping Paulus meminta atau mendorong, menasihati jemaat yang ada di Tesalonika supaya bersukacita, dia juga menekankan supaya mereka berdoa, supaya mereka hidup dalam doa. Tetaplah berdoa. Di situasi yang seperti apapun, berdoa adalah hal yang sangat prioritas, yang sangat penting dalam segala situasi apapun. Walaupun itu dalam suasana situasi sukacita maupun dalam suasana penderitaan, tetapi doa adalah prioritas pertama yang akan dilakukan oleh setiap pengikutnya. Walaupun jemaat yang ada di Tesalonika ditolak, bahkan diusir, tetapi Paulus mengingatkan supaya mereka tekun berdoa. Jangan lupa menyerahkan diri kepada Tuhan, karena doa adalah napas kehidupan. Doa adalah napas kehidupan. Ketika kita berdoa, berarti iman kita masih hidup. Dan kalau iman kita masih hidup, berarti kita akan dimampukan untuk menghadapi segala tantangan dan segala penderitaan yang mungkin akan kita alami. Bukan hanya jemaat yang ada di Tesalonika yang diingatkan oleh Paulus untuk berdoa, tetapi kita pun dalam segala penderitaan, dalam segala suasana apapun, kita jangan lupa berdoa. Kalaupun sekarang ini kita mengalami begitu banyak rintangan dan tantangan, khususnya karena pengaruh penyakit yang dapat untuk menyerang kekuatan tubuh kita, tetapi kita jangan kalah dengan tantangan itu. Kita harus tetap menyerahkan diri kepada Tuhan dalam suasana apapun, baik itu sukacita maupun itu penderitaan. Doa adalah napas kehidupan kita. Doa adalah menguatkan kita, memampukan kita untuk mampu menghadapi segala penderitaan dan tantangan itu. Inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, supaya tetap untuk berdoa dan mengucapkan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kami. Mengucap syukur. Dalam pengalaman yang penuh penderitaan, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika, di mana mereka bisa terbebas, bisa terlepas dari penderitaan dan tantangan itu, semuanya itu bukanlah karena kekuatan mereka. Kalaupun mereka bisa terhindar dari tantangan pengusiran, penindasan di kota Tesalonika, tetapi orang Kristen yang ada di Tesalonika jangan membanggakan dirinya bahwa mereka melakukan itu mampu untuk mengalahkan semuanya penderitaan itu. Tetapi itu harus diyakini, bukan karena kekuatan mereka,
Tetapi itu adalah kekuatan Tuhan. Tuhanlah yang menolong mereka untuk membebaskan mereka, melepaskan mereka dari kesusahan. Semuanya itu bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka, tetapi karena penyertaan kuasa Tuhan untuk semuanya itu. Mereka harus mengucapkan syukur kepada Tuhan karena segala pertolongan yang mampu untuk membebaskan mereka dari segala penderitaan yang mereka alami itu. Hendaknya mereka jangan lupa diri, tetapi hendaknya mereka selalu bersyukur, mengucapkan syukur atas semua berkat, atas semua pertolongan Tuhan yang membebaskan mereka dari penderitaan itu, yang memenangkan mereka di dalam perjuangan itu. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur ini adalah tugas kita seluruh umat manusia. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan hendaknya selalu bersyukur, mengucap syukur. Bagaimana cara kita untuk mengucapkan syukur? Mengucapkan syukur tidak cukup hanya dengan kata bersyukur. Mengucapkan syukur berarti mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengucap syukur berarti melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur berarti kita menjadi berkat bagi orang lain. Mengucap syukur berarti kita berbuat baik terhadap orang lain. Mengucap syukur berarti kita bersedia untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan daripada kita sendiri. Mengucap syukur berarti kita berarti bagi orang lain. Mengucap syukur berarti kita berbuat sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita kepada orang lain. Jadi mengucap syukur itu tidak cukup hanya dengan berkata mengucap syukur, bersyukur, tetapi hendaknya dapat diaplikasikan, dapat dinyatakan dalam kehidupan yang nyata. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemampuan kita untuk bersyukur, mengucapkan syukur kepada Tuhan dan melakukan aplikasi daripada rasa syukur kita kepada sesama kita manusia, itu harus kita akui dari diri kita sendiri. Kita tidak mampu untuk melakukan itu. Tetapi kuasa Roh Kudus yang kita harapkan, yang menuntun kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan di luar daripada apa yang menjadi kemampuan kita. Kuasa Roh Kudus hendaknya hidup dalam diri kita, sehingga kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan mungkin melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanpa kuasa daripada Roh Kudus, kita tidak bisa melayani Tuhan melalui diri kita untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak mungkin bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kuasa Roh yang menguatkan kita untuk melakukan kehendak-Nya, serta karena kuasa Roh-lah yang memanggil orang-orang percaya serta membangun persekutuan-persekutuan orang percaya, serta berbuat yang terbaik di tengah-tengah dunia ini di sepanjang hidup kita, di mana kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup tak bercacat. Kemampuan Roh Kuduslah yang akan mendorong kita, memampukan kita untuk hidup tidak bercacat pada kedatangan Tuhan. Jadi di dalam pergumulan perjalanan kehidupan kita ini, kita harapkan supaya Roh Kudus menuntun kita setiap saat, sehingga kita tidak bercacat, sehingga kita hidup kudus. Hidup kudus. Walaupun kita masih di dunia ini, tetapi kita diharapkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu adalah kudus, maka kita hendaknya juga orang yang percaya kepadanya adalah hidup kudus. Sehingga ketika Kristus datang kedua kalinya,
untuk memisahkan orang yang percaya dan tidak percaya, maka kita kedapatan hidup tidak bercacat pada kedatangannya yang kedua kalinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara kekasih, inilah yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini, di dalam Advent ketiga ini. Diharapkan supaya kita menjadi kudus, supaya kita hidup seiring dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sendiri, sehingga kita selalu di dalam lindungan Tuhan dan hidup dalam kudus, di dalam sukacita dan hidup dalam doa, dan juga senantiasa bersyukur dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti yang terjadi di Tesalonika, adanya penindasan, penolakan kepada orang Kristen, dan juga penolakan terhadap penginjilan dan lain sebagainya, juga di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini di dunia ini bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Sering terjadi tantangan-tantangan yang kita alami, sering terjadi orang-orang Kristen di dunia ini tidak bebas untuk beribadah, tidak bebas untuk membangun bait Allah, tidak bebas untuk bertindak sebagaimana orang Kristen di dalam kehidupannya, tetapi dibatasi oleh peraturan-peraturan dan dibatasi oleh keinginan-keinginan dunia ini yang membuat terjadi penderitaan, tantangan yang kita alami. Bisa kita lihat di Jakarta ini ataupun di DKI, di tempat kita, banyak juga tantangan, hambatan-hambatan yang kita alami di dalam kita melakukan persekutuan, baik kebaktian, baik pembangunan ibadah yang kita alami sekarang ini. Tetapi walaupun kita mengalami tantangan seperti itu, diharapkan supaya kita tidak menjadi putus asa, tetapi kita diharapkan sama seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika itu, supaya kita berdoa, supaya kita tetap berdoa, supaya kita tetap bersukacita, dan supaya kita mengucap syukur sekalipun kita berat mengalami tantangan itu, supaya kita dikuatkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Roh Kudus, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang telah diselamatkan. Dan kita harus menyadari bahwa gereja itu bukan milik kita, tetapi itu adalah milik Tuhan. Kita harus senantiasa berdoa dan bersyukur dan menyadari bahwa gereja itu adalah milik Tuhan. Sehingga kalau semua menyadari bahwa gereja itu adalah milik Tuhan, bukan milik pribadi-pribadi atau bukan milik manusia, maka akan terhindar dari pertikaian-pertikaian di tengah-tengah gereja. Karena ada dua hal yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran di tengah-tengah gereja. Ada yang datang dari eksternal, dari luar diri kita, tetapi ada juga yang berasal dari internal, dari dalam diri gereja itu sendiri. Tetapi kalau kita menyadari bahwa gereja itu adalah milik Tuhan, bahwa pondasi daripada gereja itu adalah Tuhan, bukan kita manusia, maka gereja itu terhindar dari pertikaian, terhindar dari perebutan kekuasaan, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita menyadari bahwa kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal, maka kita adalah milik Tuhan. Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal, maka kita adalah orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kita sudah hidup di dalam kekudusan daripada Tuhan, maka hidup kita tidak akan bercacat,
tidak akan bercacat sampai Kristus datang kedua kalinya. Karena kita telah menyadari diri kita itulah milik Tuhan, dan Tuhan telah menebus kita, dan kita telah dikuduskan oleh Tuhan, maka hendaknya kita hidup kudus. Hidup kudus, jauh dari yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Hidup kudus dengan tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya, hidup kita tidak bercacat. Tuhan memelihara hidup kita, sehingga kita hidup di dunia ini dengan kudus, dan hidup kita di dunia ini tidak bercacat, dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk kita berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam Advent ketiga ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan, supaya kami hidup tidak bercacat. Tuhan Allah Bapa kami adalah manusia yang Engkau tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, Engkau harapkan kami menjadi garam dan menjadi terang, sehingga berpengaruh keberadaan kami dimanapun kami berada. Engkau mengharapkan kami Tuhan supaya kami hidup tidak bercacat. Dari diri kami sendiri Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan itu. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang membara dalam kehidupan kami, yang selalu menyala-nyala Tuhan, Roh Kudus-Mu menggerakkan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam kekudusan yang daripada Tuhan, yang tentunya jauh dari kehendak-kehendak dunia yang berlawanan dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami mampu dan Engkau mampukan untuk menjadi garam dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Allah Bapa kami adalah manusia yang lemah dari diri kami sendiri. Kami papa Tuhan, tidak berdaya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyala-nyala dalam hidup kami Tuhan, maka kami akan bersinar dimanapun kami berada. Tuhan Allah Bapa kami mau membawa dalam doa kami saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan mereka, supaya Tuhan melindungi, memberikan kekuatan kepada kami, kepada mereka Tuhan. Saudara kami yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, sakit apapun yang mereka alami, tolong Tuhan, kuatkan dan berikan kepada mereka kesembuhan yang daripada Tuhan. Banyak hal yang membuat kami menjadi sakit, bisa karena pikiran, bisa karena secara fisik Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kami, menguatkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan yang beribadah dimanapun berada Tuhan. Kami serahkan hanya kepada Tuhan. Sertailah mereka Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sertailah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, supaya kami senantiasa bisa menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, bisa menjadi terang dunia dimanapun kami berada. Terimalah kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin.